Oke, selamat sore teman-teman. Kita juga ini kali ini masih update dari proyek yang dikerjakan udah selesai di tahun ini. Tepatnya ada di Kabupaten Tapin di Kalimantan, Noval dan teman-teman. Jadi ini adalah sebetulnya proyek pertama, tapi sebetulnya proyek pertama itu yang RTH Tapin yang paling besar. Ini saat ini juga udah mulai pekerjaan juga, tapi karena waktu itu ada kendala teknis lah intinya, akhirnya yang dikerjakan yang proyek pertama yang di rumah pribadi beliau dulu. Nah, konsep yang saya tampilkan untuk kolam di Tapin ini yang pertama, di proyek pertama ya. Jadi Tapin sampai sekarang ini ada 5 proyek, Val. Yang pertama yang ini yang kita sedang bahas vlognya. Yang kedua ada di rumah rekan beliau juga, ya temanya juga semi-semi natural. Yang ketiga ada di masjid. Jadi Masjid Tapin untuk fasilitas umum. Yang keempat ada di salah satu rekan beliau juga. Ini sudah masuk proses finishing. Yang kelima RTH Tapin baru start minggu ini. Jadi ada 5 proyek, yang terakhir sedang berjalan ini yang paling besar. Sampai kemarin sempat kita ngobrol, Pak Diples nggak kepikiran untuk buka cabang di Tapin gitu ya, karena dia ngomong pasti Pak, saya jamin di sini nggak akan berhenti, artinya akan berkesinambungan terus. Dan bagi kami Bles ini juga sangat kehormatan sekali karena kita sampai jauh-jauh sekali dipanggil ke Tapin yang notabene di sana itu termasuk sedang tahap progres pembangunan. Jadi untuk kita sendiri di sana itu sangat-sangat apa ya, perdana sekali, dan kita juga baru pertama kali menginjakkan kaki di Tapin. Akhirnya melalui kesempatan ini kita pun bisa belajar dan akhirnya berkesempatan untuk membuat karya-karya di kota Tapin tercinta ini. Nah teman-teman, saya akan bahas, jadi konsep yang saya tampilkan di proyek Tapin yang pertama ini adalah sebetulnya sama, masih natural, tapi dengan ada 2 gazebo. Yang gazebo yang pertama ini yang dikelilingi kolam koi plus kolam yang pendek. Yang gazebo kedua ini connectingnya ke landscape taman. Nah memang awal ini saya juga bicara banyak dengan beliau. Untungnya beliau ini sudah ngerti dan sudah sempat lihat proyek-proyek dan karya Bles yang di sebelumnya. Jadi udah tahu secara kualitas, secara harga, standarnya filtrasi, standarnya finishing, standarnya konstruksi. Jadi sekali lagi teman-teman, harga dan kualitas itu pasti berbanding lurus teman-teman. Jadi jangan kita minta kualitas yang bagus tapi harganya harga low, atau sebaliknya juga harganya tinggi tapi kualitasnya low, itu nggak bener juga teman-teman. Nah singkat kata, saya udah ngomong, Pak maaf saya nggak bisa desainin secara 3D yang detail. Boleh nggak kita pakai sketch aja, kemudian saya jelaskan secara lisan maupun tulisan, tapi intinya konsepnya, temanya saya sampaikan semua dan beliau ACC oke. Jadi nanti tolong ditampilkan gambarnya, memang desainnya sketch sederhana ya teman-teman ya. Tapi saya jamin teman-teman sebetulnya sketch dan desain ini hanya untuk gambaran, terutama ke customer dan untuk anak-anak tim Bles yang bekerja di lapangan. Ya seperti inilah. Ini saya lagi mau buat sketch lagi, tapi kalau ini sketch manual. Jadi sketch manual ini menggunakan tangan, contohnya nih air terjun nanti mau saya letakkan di sudut sini, kemudian pasangan batu ataupun tanamannya itu nanti kita buat menyesuaikan ya. Nih contoh ya teman-teman, kalau sketch tuh seperti ini. Jadi biasanya saya pakai tangan ataupun pakai iPad. Nah seperti ini. Nah ini kolamnya, sederhananya seperti ini ya teman-teman ya. Ini area filternya. Nah di sini nanti masih ada area landscape yang kita mau taruh pohon apa segala macam. Nah biasanya seperti ini tuh hanya untuk gambaran dan untuk menjelaskan ke customer, ini loh bentuk kolamnya seperti ini kebetulan semi angka 8 ya, tapi nggak angka 8 yang presisi, kita bikin semi pinat atau kacang, kemudian nanti overlap atau decking kayunya ini overlap masuk ke area kolam supaya nggak kaku. Nah kurang lebih sketchnya seperti ini. Nah dari sketch ini kemudian kita detailkan, contohnya bagian 1 part 1 dibuat sistem skema filternya seperti ini, filtrasinya seperti ini. Itu nanti ada tim yang menggarap lagi. Nah singkat kata yang Tapin ini hanya sampai sketch seperti ini. Saya kemudian kirim ke beliau, beliau oke, kita mulai pengerjaan. Nah supaya teman-teman tahu prosesnya dari awal sampai pengerjaan penggalian, konstruksi. Karena ini sekali lagi teman-teman ya, saya mengingatkan untuk kolam-kolam natural yang terutama ada sistem under gravel. Saran saya kalau teman-teman memang tidak berpengalaman di situ, mendingan under gravelnya nggak usah. Karena ini sangat sulit sekali, terutama mengatur sistemnya. Dan under gravel ini juga gampang-gampang susah teman-teman. Kalau kita buatnya salah malah jadi perkara. Ingat kolam yang di itu Val? Semarang atas yang apa namanya, ya? Pasadena tuh, ya, waktu awal datang kan, itu. waduh, under gravelnya malah jadi penyakit, jadi kanker kulit,
jadi parasit, jadi pengendapan kotoran. Intinya udahlah, kalau memang nggak paham dan nggak ngerti under gravel, jangan dikasih under gravel. Nah, ini ada dua, yang kolam dangkal ini under gravel, yang kolam dalam ini kolam standar. Sistemnya konvensional filter dan konvensional under gravel. Kita saksikan dulu video proses cuplikan berikut ini. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya juga lega sekali setelah project selesai, customer lihat, sempat nyocokin dengan desain, loh kok beda Pak, gitu. Tapi bedanya lebih bagus kan Pak. Jadi akhirnya ya berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, baik secara kolamnya utama untuk koi, kolamnya pendek, kolam pendeknya sekarang sudah ada ikan pari, sudah ada tamasaba. Jadi ikan pari ini edukasi dan sharing juga teman-teman, salah satu ikan jenis predator yang sangat aman sekali dicampur dengan ikan koi atau tamasaba. Dan waktu kita Pekalongan, waktu itu ikan parinya beliau sudah jinak ya, jadi mau di hand feeding, tapi hand feedingnya lucu, dia mepet di tembok, terus mulutnya mangap-mangap gini ke atas ya, itu asik sekali ya. Nanti saya rencana juga di Blast akan kita kasih ikan pari ya, supaya bisa jadi edukasi ke customer dan teman-teman yang datang ke sini. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kita saat ini ngevlognya sekarang ada di pendopo atau rumah kayu baru Blast yang barusan jadi. Memang belum selesai secara finalnya semua, tapi cukup membantu sekali. Jadi kalau ada tamu datang pas hujan, pas panas, kita sekarang nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak digigitin nyamuk. Bahkan dari sini kita bisa ngelihat sekeliling view kolam, dari kaca-kaca ini view sungai ataupun view landscape yang kita sedang garap. Ini Mas Oin dan Noval dan Taufik sebetulnya lagi ya improve dikit lah kolam angka 8 kecil, karena udah lama nggak kepegang juga. Nah, kita sambil nge-vlog seperti ini. Nah, balik lagi ke sini teman-teman, intinya kolam yang di Project Tapin pertama ini adalah project pertama yang kita buat di kota Tapin, di Kabupaten Tapin, Kalimantan apa ya kemarin ya, Kalimantan Selatan atau apa ya, saya lupa ya. Tapi yang pasti saya juga sangat berterima kasih sekali terutama kepada customer, karena melalui project ini kita juga mendapatkan pelajaran dan mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, terutama di daerah yang kita belum pernah bangun. Nah, selanjutnya teman-teman, ikan koi udah masuk, udah makan, udah bagus, taman juga udah beres, landscape udah beres, gazebo udah beres. Nah, kita setelah ini nanti juga akan lanjut bahas project yang kedua, yaitu di rumahnya kolam beliau. Yang pasti teman-teman, terima kasih sekali yang sudah banyak mendukung, terima kasih sekali yang sudah banyak menyimak dan mengikuti channel kita. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.